Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya nih? Tetap semangat ya belajar untuk meraih cita-citanya. Perkenalkan, nama saya Naura Azalifah, mahasiswi pada Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa teori mengenai perpajakan, khususnya mengenai dasar-dasar perpajakan, pajak negara dan pajak daerah, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, dan pasal 23. Sekarang kita masuk pada materi dasar-dasar perpajakan. Saya akan membahas mengenai apa itu pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara, uang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Ada 3 unsur-unsur pajak, yaitu subjek pajak, berupa orang pribadi atau hukum, objek pajak yaitu sesuatu yang dikenakan pajak, dan tarif pajak yaitu ketentuan besar kecilnya pajak. Nah, fungsi pajak sendiri ada 4. Yang pertama adanya fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan yang terakhir fungsi redistribusi. Ada 3 sistem pemungutan pajak, yaitu yang pertama Official Assessment System, yaitu memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua ada Self-Assessment System, adalah memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga ada Withholding System, adalah memberikan wewenang kepada pihak ketiga, yaitu bukan pemerintah ataupun wajib pajak, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara adalah pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah. Dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak atau disingkat dengan DJP, dan bertujuan untuk pemerataan penghasilan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Nah, ada 5 jenis pajak pusat, yaitu yang pertama pajak penghasilan, kedua pajak pertambahan nilai, ketiga pajak penjualan atas barang mewah, keempat pajak atas bea materai, dan yang terakhir ada pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya, pajak daerah adalah pungutan wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi dan badan yang dipaksa oleh undang-undang. Nah, bagaimana sih ketentuan umum dan tata cara perpajakan? Nah, dasar hukum mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Nah, teman-teman, ada beberapa istilah wajib nih yang harus dipahami dalam tata cara perpajakan. Yang pertama, adanya wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, ada nomor pokok wajib pajak atau disingkat dengan NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, selanjutnya ada surat pemberitahuan atau disingkat dengan SPT, adalah surat oleh wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Selanjutnya ada surat pemberitahuan masa, yaitu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak, 1 bulan atau 3 bulan atau 1 tahun. Nah, selanjutnya ada surat setoran pajak atau disingkat dengan SSP, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunakan formulir. Selanjutnya ada surat ketetapan pajak atau disingkat dengan SKP, yaitu surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, ataupun surat ketetapan pajak lebih bayar atau disingkat dengan SKPLB. Selanjutnya ada surat tagihan pajak atau STP, yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga ataupun denda. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 21, pasal 22, dan pasal 23. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, ataupun badan hukum. Pajak ini dikenakan kepada subjek pajak seperti orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, maupun bentuk usaha tetap. Nah, yang pertama kita akan bahas pada pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21. Ada beberapa ketentuan, yaitu pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, penghasilan dari mata uang asing, penerimaan pesangon, maupun lainnya. Nah, ada tarif pajak tersendiri untuk PPh pasal 21. Untuk tarif pajak terbagi menjadi 2 kategori, yaitu ada yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP. Nah, yang pertama kita akan membahas tarif pajak yang dimiliki jika wajib pajak tersebut memiliki NPWP. Jika penghasilannya sampai dengan 50 juta, maka tarif pajaknya sebesar 5%. Jika penghasilannya 50 juta sampai 250 juta, maka tarif pajaknya 15%. Jika penghasilannya 250 juta sampai 500 juta, maka tarif pajaknya 25%. Nah, sedangkan penghasilan di atas 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Nah, bagaimana dengan wajib pajak yang tidak memiliki NPWP? Maka berapapun penghasilannya, tarif pajaknya dikenakan sebesar 120%. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22. PPh pasal 22 yaitu bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan berkaitan dengan perdagangan barang, di mana penjual dan pembeli tersebut mendapatkan keuntungan atas perdagangan barang tersebut. Tarif PPh pasal 22 berbeda dengan pasal 21. Pada PPh pasal 22 atas barang impor, jika wajib pajak menggunakan API atau yang disebut dengan angka pengenal impor, maka dikenakan tarif sebesar 2,5%. Namun jika wajib pajak tersebut tidak memiliki API atau angka pengenal impor tadi, maka tarifnya menjadi 7,5%. Ketentuan PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB atau Direktorat Jenderal Pembendaharaan, tarifnya maka 1,5%. Pada PPh pasal 22 atas barang mewah, pesawat pribadi, kapal pesiar, dan helikopter mendapatkan tarif sebesar 5%. Sedangkan untuk rumah, apartemen, dan kondominium yang memiliki harga jual di atas 30 miliar dengan luas di atas 150 meter persegi, maka tarif pajaknya yaitu 1%. Dan bagi kendaraan mewah mendapatkan tarif sebesar 5%. Penghasilan yang diatur dalam pasal 23, yaitu mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap yang berasal dari modal,
penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana yang telah dimaksud dalam pasal 21. Nah, untuk tarif pajak pada PPh pasal 23 juga dibagi menjadi dua. Ada bagi wajib pajak yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP. Bagi wajib pajak yang memiliki NPWP yang mendapatkan dividen, bunga berupa premium, diskonto dan imbalan, royalti dan hadiah, mendapatkan tarif sebesar 15%. Nah, sedangkan bagi wajib pajak dengan memperoleh sewa dan jasa mendapatkan tarif 5%. Sedangkan bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP atas ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya ditambah menjadi 100% di setiap tarifnya. Nah teman-teman, begitulah lebih kurang singkatnya materi mengenai dasar-dasar perpajakan, pajak negara dan pajak daerah, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 21, pasal 22, dan pasal 23. Semoga apa yang setelah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.